selamat ya. Tetap semangat ya. Semangat. Kita bukan menegakkan keadilan dan kebenaran untuk menggapai hak politik kolektif absolut kemerdekaan negara bangsa Papua. Sorong, tanggal 13 September tahun 2022, bertempat di Bandara Dominic Edward Osok Kota Sorong, dilaksanakannya penjemputan terhadap 3 staf khusus Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, antara lain Kepala Staf Khusus Presiden Letjen Elias Wetipo, Kepala Panpampres Letjen Maten Oiwari, dan Staf Khusus Presiden Brigjen Yuran Pahabol. Merujuk pada surat penugasan Presiden NFRPB, tertanggal tanggal 7 September tahun 2022. Ketiga staf khusus tersebut melaksanakan tugas kunjungan kenegaraan ke daerah-daerah dalam rangka mengevaluasi dan melengkapi kelengkapan sumber daya negara Federal Republik Papua Barat NFRPB, sosialisasi tentang pengawalan keamanan bersama antara NFRPB dan NKRI dan kesiapan NFRPB dalam menyambut perubahan politik dan hukum di seluruh wilayah Papua Barat serta perayaan HUT NFRPB yang ke-11 tanggal 19 Oktober tahun 2022 nanti. Dalam arahan singkatnya di Bandara Dominic Edward Osok Kota Sorong, Letjen Maten Oiwari menyatakan di depan para penjemput bahwa kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas pertolongan dan anugerahnya semua ini dapat terjadi. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita ini institusi negara yang memiliki kedudukan hukum sama dengan Indonesia. Karena kemerdekaan itu hak kita, Indonesia sudah tahu itu, cuma masa bodoh, kita harus jujur untuk berkata, kami bukan bikin negara baru, tetapi memulihkan negara Papua yang telah ada di tahun 1961. Oleh sebab itu kami diperintahkan oleh Presiden NFRPB, Tuan Forkor Siaboy Sembut, SPD, untuk melakukan kunjungan kerja ke setiap daerah di tanah air Papua Barat. Urusan peralihan kekuasaan itu, urusan para kepala negara kita, antara Presiden NFRPB dan Presiden NKRI Pungkas Letjen Maten Oiwari. Sementara itu, Kepala Staf Khusus Presiden Letjen Elias Wetipo bertutur bahwa, kunjungan kerja kami ke seluruh wilayah NFRPB adalah juga untuk menunjukkan keberadaan atau eksistensi negara West Papua, NFRPB, yang telah siap untuk mengambil alih penyelenggaraan pemerintahan berbangsa dan bernegara dari pemerintah Indonesia di atas teritorial negara West Papua yakni NFRPB, agar pemerintah Indonesia jangan terus beralasan di dunia bahwa NFRPB itu tidak ada. Kami NFRPB itu ada dan siap menata masa depan negeri kami sendiri atas pertolongan dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Indonesia harus jujur, berkata Pungkas Wetipo. Kita berterima kasih untuk pemerintah Indonesia yang telah mendidik kita dan telah bangun Papua, tetapi juga pemerintah Indonesia sudah harus menyadari tentang hak politik kolektif absolut bangsa Papua untuk merdeka. Lebih baik Indonesia yang mengambil inisiatif untuk peralihan kekuasaan secepatnya daripada dunia dan kami yang mendesak Indonesia, sambungnya. Disinggung soal harapan kedepannya bagaimana, harapan kedepannya bahwa setelah peralihan kekuasaan dari NKRI kepada NFRPB, maka kita tetap menjalin hubungan kerjasama di antara kedua negara untuk menjamin keamanan rakyatnya dan memajukan daerahnya, membangun kekuatan ekonomi di Asia Pasifik antara Papua Barat dan Indonesia serta menjamin keamanan dunia, terutama di teritorial kita masing-masing, supaya rakyat kita sejahtera dan hidup aman di wilayah negaranya masing-masing. Bagi siapa saja yang mau dan ingin menetap dan jadi warga negara, itu adalah hak mereka untuk memilih. Selain itu, dalam kunjungan ini juga, kami menyerahkan surat keputusan SK perubahan kepangkatan dari Brigjen ke Maijen kepada Panglima Wilayah Domberai Tuan Yonas Dimara. Sebelumnya pada tanggal 12 September tahun 2022 tim utusan Presiden NFRPB juga telah melaksanakan pelantikan Kepala Polisi Papua serta beberapa staf di wilayah Kabupaten Krom Ditrik Senggi Kampung Usku Perbatasan Sapeng. Semua ini terjadi atas pertolongan dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, tutup Wetipo.